Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Qasim sebagai guru bimbingan dan konseling di SMA Budi Mulya Teluk Jambe, Karawang. Pada hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan mempraktekkan layanan konseling individual dengan strategi client center. Topiknya adalah kurang percaya diri peserta didik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas Bisa. Oke, siap Pak. Silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, lancar. Cuma ada sedikit permasalahan. Oh, ada sedikit permasalahan. Iya. Berarti Mas Bisa datang ke sini karena memang ada sedikit permasalahan Ya. yang mau diobrolkan dengan Bapak. Betul sekali. Baik, Mas Bisa, sebelum kita mengobrolkan permasalahan Mas Bisa, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya, Oke, supaya bagus, nanti dalam pengobrolan permasalahan yang Mas Bisa bisa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Amin. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik Mas Bisa datang ke sini ada yang mau diobrolkan dengan Pak Nur Qasim Ya. terkait masalah yang saat ini Mas Bisa hadapi. Benar. Tepat sekali Mas Bisa. Sebelumnya Mas Bisa sudah pernah melakukan konseling individu belum? Belum Pak. Jadi ini kayak pengalaman pertama lah. Sekalian gimana sih kalau konseling tuh? Makanya saya mau dengan adanya konseling ini di sekolah ini, makanya saya manfaatkan. Jadi saya kebetulan sekali saya ada masalah, jadi saya sekalian datang ke sini lah. Baik, kalau gitu Bapak terangkan bahwa konseling individual itu adalah proses Bapak sebagai konselor, sebagai fasilitator lah ya, Ya. membantu Mas Bisa dalam memecahkan permasalahan Mas Bisa. Jadi bukan konselor memecahkan masalah Mas Bisa, tidak, tapi membantu Mas Bisa. Jadi nanti Mas Bisa sendirilah nanti akan memecahkan permasalahannya Mas Bisa sendiri. Kemudian di dalam konseling individual nanti Bapak sebagai konselor, Bapak punya kode etik, ada beberapa azas yang Bapak terapkan. Jadi Mas Bisa jangan khawatir ketika Mas Bisa bercerita, apa yang menjadi rahasia Mas Bisa ya cuma Bapak akan ceritakan ke Mas Bisa saja, tidak Bapak ceritakan ke yang lain. Oke, siap Pak. Kemudian ada juga azas keterbukaan. Bapak mengharapkan Mas Bisa mau bercerita terbuka terhadap apa yang Mas Bisa alami saat ini. Oke. Kemudian ada juga azas kenormatifan. Apapun yang nanti kita bahas bersama ini tidak sampai melanggar norma-norma yang berlaku. Oke, siap. Kemudian yang terakhir yaitu azas kesukarelaan. Mas Bisa datang ke sini pastinya atas dasar sukarela kan ya? Ya, kemauan saya sendiri Pak. Iya, kemauan sendiri, tidak dipaksa oleh orang lain. Jadi itu sebagai awalan dari Bapak bahwa Mas Bisa tenang saja, kegiatan konseling individual ini aman dan bisa dijamin kepercayaannya. Oke, siap Pak.
Sudah siap belum kalau kita masuk ke tahap selanjutnya Oke, membahas Pak, siap. permasalahan? Sudah ya? Siap. Baik, kalau begitu coba Mas Visa ceritakan masalah apa yang Mas Visa saat ini alami. Nah, jadi masalah saya tuh lebih ke percaya diri Pak, rasa gugup. Rasa gugupnya tuh Masa? misalkan di dalam sebuah kelas. Jadi misalkan kalau saya diperintah oleh guru maju ke kelas, nah saya tuh kayak kurang percaya diri, terkadang malah saya gugup, terus malah saya kurang mental. Padahal kalau misalkan dilihat guru tuh memerintah saya untuk maju ke depan, mungkin untuk mempresentasikan atau untuk menjawab pertanyaan atau apapun gitu, itu malah merupakan sesuatu hal yang bagus Pak, karena disuruh untuk melatih mental, untuk melatih kepercayaan diri. Tapi malah saya kayak kurang percaya diri, jadi kayak kurang bisa memanfaatkan kesempatan itulah. Nah, saya dengan tujuannya datang ke sini tuh biar bisa gimana caranya saya bisa memanfaatkan itu, bisa lebih percaya diri, saya bisa menjadi ya kayak anak sekolah pada umumnya lah, ketika diperintah maju ya maju gitu. Berarti Mas Visa masalah yang saat ini hadapi itu ketika di kelas, ketika disuruh maju oleh guru Ya. untuk ke depan gugup gitu ya? Ya kayak kurang yakin gitu loh. Berarti kalau bisa Bapak garis besar nih kayaknya kurang percaya diri gitu Mas Visa Betul ya? Pak, iya. Kurang percaya diri. Kadang malah ngeliat misalkan kayak presentasi nih, ngeliat kelompok lain tuh hasilnya kayak gini, terus kayak minder gitu Pak. Oh, kelompok lain kok malah bisa membuat kayak gitu, sedangkan aku kayak cuman bisa membuat kayak gini. Kira-kira kayak kurang yakin gitu Pak, kira-kira bagus enggak ini. Seharusnya kan kalau misalkan kita yakin, ya udah ini buatanku, karyaku, ya udah aku sampein, ya udah ini hasilku gitu, nggak usah ngeliat yang lain seharusnya Pak. Cuman aku malah lain. Berarti selain tadi gugup suruh maju ke depan kelas, Ya. hasil karya itu merasa kurang bagus gitu. Ya, kurang Masalah mantap. malah merasa karya orang lain itu lebih bagus daripada ya. karya sendiri. Baik, gitu. Selain itu ada lagi nggak Mas Visa ya? Ketika di dalam kelas Pak, di dalam pembelajaran, terus misalkan ketika ada guru bertanya, di situ saya kurang pede untuk menjawab, kayak kurang yakin sama jawaban saya. Terus ketika saya diperintah guru untuk maju ke depan, saya terus di depan malah gugup, kayak kurang aktif itulah, pasif, cuman diem nunduk ke bawah gitu. Oh, berarti ketika di kelas itu kurang percaya diri dengan berbagai hal tadi, misalkan ketika disuruh maju gugup, Ya. ketika hasil karya sendiri merasa karyanya itu jelek Ya. daripada karya temennya. Ya. Kalau duduknya Mas Visa sih duduk di mana? Duduknya bisa di belakang Pak. Duduknya bisa di belakang. Ya. Ya karena mungkin kurang percaya diri itu Pak. Oh, karena mungkin kurang percaya diri duduknya di belakang. Misalnya kalau orang-orang kurang percaya diri kan memang duduknya di belakang dia, biar lebih tertutup lah gitu. Baik, itu adalah permasalahan yang Mas Visa saat ini hadapi. Kita rumuskan tujuannya, hasil dari konseling individual ini bagaimana Mas Visa bisa mulai timbul rasa percaya dirinya. Mulai rasa timbul. Ya kan? Iya. Mulai timbul rasa percaya dirinya. Tapi bukan Bapak yang merubah, nanti Mas Visa sendiri. Nah, Bapak akan mengajak Mas Visa bagaimana untuk menimbulkan rasa percaya diri dengan strategi client center. Mau tidak? Oke. Siap. Jadi strategi client center itu di mana Bapak sebagai konselor, sebagai fasilitator membantu Mas Visa sebagai konseli, Ya. akan tetapi Mas Visa sendirilah nanti yang akan mengambil keputusan. Jadi semua itu berpusat pada Mas Visa. Nanti seperti apa Mas Visa yang harus lakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri tersebut. Gimana, mau tidak? Oke, siap Pak. Ya. Baik, nah, tadi kan permasalahannya adalah tentang kurang percaya diri di Ya. kelas ya. Ya. Ketika kegiatan KBM, ketika disuruh maju maupun ketika duduk Ya. ya, ataupun hasil dari pekerjaan, itu ranah lingkupnya adalah kurang percaya diri. Terus kemudian Mas Visa,
sementara ini langkah-langkah yang sudah Mas Fisa lakukan apa untuk meningkatkan rasa percaya diri tersebut? Kalau langkah-langkah, biasanya kalau saya di kelas yang tadinya duduk di belakang tertutup, sekarang saya berusaha untuk menampakkan diri, Pak. Mulai menampakkan diri. Ya, walaupun nggak sepenuhnya, cuman ya Seperti apa misalkan- itu mulai menampakkan Contohnya diri? misalkan ketika guru mengajar, terus saya berusaha untuk duduk di paling depan lah. Oh, jadi ketika guru ngajar sekarang mulai duduknya pindah ke depan. Jadi guru ngeliat saya kayak udahlah, bukan sepenuhnya. Tadi kan paling cuma di belakang, guru ngeliatin tuh kayak kurang full gitu, cuma ngeliat paling cuma sekilas-sekilas. Kalau sekarang bisa dilihat full. Itu Terus saya semua guru atau ada hanya beberapa guru saja? mungkin gara-gara awal-awal hanya beberapa guru, Pak. yang- Baru beberapa guru saja mulai duduk pindah ke depan. Iya. Gitu. Itu atas instruksi Bapak Ibu guru atau tumbuh dari dalam diri Mas Fisa untuk saya mau pengen duduk depan gitu? Dari saya sendiri sih, Pak. Oh, mulai tumbuh dari diri sendiri, Iya. saya mulai duduk di depan meskipun baru beberapa guru Iya, saja. enggak Nah, selain itu apa lagi yang Terus sudah dilakukan? misalkan ketika lagi di luar ruang kelas nih, misalkan kalau lagi ketemu di lorong atau misalkan ketemu berpas-pasan dengan guru, ketika di kantor, ketika ada guru, misalkan ketemu Pak Guru, jadi sudah saya bersalaman, menyapa, mengucapkan salam, intinya melakukan interaksi lah. Oh, sekarang sudah mulai berani menyapa, bersalaman. Kalau dulu memang seperti apa? Dulu bisa malah menghindar, Pak. Malah menghindar. Ya. Ya, kalau Kenapa? sekarang Malu ya? ya mungkin Malu, kepercayaan diri. kurang percaya diri itu ya. Berarti sudah mulai berani menyapa, berani bersalaman dan lain sebagainya. Terus apa lagi nih? Kalau sih Pak itu, udah itu. Kalau di kelas tadi kan sudah mulai duduknya depan. Ketika gurunya menunjuk Mas Fisa untuk maju ke depan ini, sudah mulai berani belum? Atau masih tetap belum berani? Masih gugup atau seperti apa? Mungkin gara-gara aku duduk di depan, Pak. Jadi kayak udah sehari 2 hari duduk di depan. Kalau misalkan diperintah guru untuk maju ke depan, saya kadang malas sekarang udah maju ke depan, Pak. Oh, sudah mulai berani? Iya, pas udah di depan mungkin baru berani doang, Pak. Jadi ya kalau misalkan berbicara belum terlalu aktif, Pak. Cuman ya kalau ada peningkatan ada lah. Jadi berbicara sedikit demi sedikit gitu. Intinya ada berani maju, terus berani melihat sekitar. Kan dulu misalkan kalau masih kurang yakin ngeliatnya ke bawah nunduk gitu. Nunduk Kalau- terus ya, dulu. Kalau sekarang ya mungkin udah bisa udah berani lihat, melihat pandangan ke sana sini gitu ya ya. teman-teman semuanya apa gitu lah. Nggak beda, Pak, sekarang. Berarti sudah ada progres ya. Dari mulai duduknya sudah mulai pindah ke depan meskipun belum semua guru. Terus ketika ketemu dengan Bapak Ibu guru di luar ruangan sudah berani mulai menyapa. Sudah tidak minder lagi. Kemudian ketika disuruh maju sudah mulai berani. Sudah berani juga memandang sekitar. Berarti sudah ada progres ini, teman. Belum sepenuhnya masih dalam proses. Kemudian apalagi nih langkah-langkahnya selain itu? Masih ada lagi tidak? Sih, Pak, itu. Harapanku sih ya itu biar bisa lebih aktif, Pak. Oh, biar lebih aktif. Nah, menurut Mas Fisa, langkah-langkah yang sudah Mas Fisa lakukan ini, menurut Mas Fisa ini ya, menurut pribadi Mas Fisa, efektif tidak? Bagus tidak nih? Kalau misalkan Yang saya dirasakan bertahan sendiri. terus bisa bertahan tuh bisa ditingkatin, efektif sih, Pak. Karena dengan awalnya saya berani maju terus ngomong secara dikit demi sedikit terus berani lihat ke sekitar, itu kalau misalkan ditingkatkan ntar yang tadi bisa lebih aktif, Pak. Jadi lebih banyak bicara, terus bisa lebih banyak menyapa, mungkin bukan hanya menyapa, mungkin bisa memanggil temen lah buat ajak ikut untuk misalkan tanya jawab nih, baru ntar temannya dipanggil ke depan, jadi biar bisa lebih banyak mengajak lah teman itu untuk bisa menjadi depan. Alhamdulillah, berarti sudah ada perubahan Mas Fisa ya. Meskipun baru sedikit demi sedikit, tapi progresnya Bapak saksikan dari cerita Mas Fisa sudah bagus. Iya. Yang dulunya malu di belakang sekarang mulai ke depan. Yang dulunya nggak berani maju sekarang mulai berani maju. Nah, harapan Bapak ini kalau bisa terus berproses, terus ditambah, ditingkatkan sampai semua mata pelajaran kalau bisa ya
pede semua. Iya, itu Gitu ya. harapanku. Pede semua, mulai kita tampilkan diri kita gitu. Sudah bagus Mas Fisa. Nah ini yang Bapak harapkan seperti ini. Jadi client center ini adalah bagaimana Mas Fisa menemukan solusi dari apa yang Mas Fisa saat ini alami terkait permasalahan. Ternyata Mas Fisa langkah demi langkah dengan berproses itu mulai ada perubahan yang baik. Rasa kurang percaya dirinya mulai berkurang, rasa percaya dirinya mulai meningkat. Ini alhamdulillah sangat bagus sekali ini Mas Fisa. Kemudian Mas Fisa, Bapak ada satu video nih kita tonton bersama. Semoga video yang nanti Bapak tampilkan ini menjadi salah satu penguat untuk Mas Fisa mulai percaya diri. Gitu ya. Hey guys, Inspirasi for Success di sini, tempat di mana lo bisa menjadi lebih baik. Gue memang dari kecil sebenarnya seorang yang sangat pemalu ya. Kalau misalkan disuruh kenalan sama orang baru, pasti takut-takut gitu. So di sini, gue yakin banyak orang yang masih malu-malu dan gak pede gitu. Makanya, di video kali ini, gue akan membahas ke lo semua 5 cara yang sangat mudah untuk meningkatkan rasa percaya diri lo. Gak semua orang dilahirkan dengan rasa percaya diri yang tinggi. Makanya penting banget untuk kita untuk melatihnya. Dan kalau lo nonton videonya sampai habis, gua akan kasih satu lagi rahasia gimana untuk meningkatkan rasa percaya diri lo. So stay tune guys. Yang namanya latihan pada awalnya pasti susah dan harus berupaya lebih banyak. Tapi setelah lu terbiasa, pastinya akan menjadi satu habit atau kebiasaan yang baik buat lu. So let's begin. Cara pertama adalah menjadi seorang yang selalu duduk di paling depan. Apakah lu pernah nyadar kalau misalkan di kelas, di seminar, atau acara yang lu harus pilih duduk sendiri, kebanyakan bangku paling belakang yang pasti akan terisi penuh dulu. Pada intinya, yang berarti orang yang duduk paling belakang adalah orang yang kurang pede. So, berarti banyak banget kan orang yang sebenarnya kurang pede. So anyway, dengan lu langsung duduk di depan, yang gue jamin ini bisa meningkatkan rasa percaya diri dulu. Secara psikologi, di otak lu akan membuat lu merasa seperti orang penting dan juga menantang diri lu. Jadi, coba deh lu latih setiap kalinya. Setiap kali ada acara seperti ini, selalu berprinsip untuk duduk paling depan. Oke? Memang pada awalnya lu pasti akan merasa aneh. Dan itu wajar banget sebenarnya. Tapi setelah lu terbiasa, lu pasti gue jamin akan lebih pede. Dan untuk cara yang kedua adalah untuk melatih diri untuk menatap mata. Lu pernah denger kan kalau mata adalah pintu hati? Ya kan? Yup, dengan menatap mata seseorang, itu sebenarnya bisa bercerita banyak tentang orang tersebut. Secara insting, orang lain akan menghakimi kalau lu tidak menatap mata mereka. Mereka biasanya punya prasangka atau pemikiran seperti contohnya, wah, nih orang menyembunyiin apa sama gue, atau kenapa nih orang takut sama gue ya. Dua hal yang lu harus tahu kalau lu gagal menatap lawan bicara lu. Satu, lu akan merasa lebih kecil, lemah, dan merasa takut dengan orang tersebut. Dan yang kedua, lu merasa bersalah telah melakukan sesuatu ke orang lain yang lu coba sembunyiin. Yang intinya, kalau lu menghindari tatapan mata seseorang, hanya merugikan lu doang. So next time, coba berlatih untuk menatap mata mereka dan tersenyum. Karena dengan demikian, akan meningkatkan rasa pede lu. Dan bukan hanya itu aja, tanpa sadar, lu juga memancarkan rasa kejujuran dan yang menawan. Bukan hanya itu doang, orang lain akan berpikir lu bukan orang yang pengecut atau penakut. Keuntungan lainnya juga akan memenangkan rasa percaya diri orang lain ke lu semua. So, it's a win-win situation actually. Cara ketiga adalah dengan berjalan 25% lebih cepat. Pastinya merasa aneh kan para mas bro sekalian ini, kok bisa?
Penelitian sudah membuktikan dengan berjalan 25% lebih cepat dari orang normal dapat berdampak psikologis yang sangat luar biasa. Dengan mengubah postur dan kecepatan jalan lo, dengan tanpa sadar, sebenarnya itu meralat otak lo untuk berpikir kalau lo sedang berjalan mengarah ke hal yang sangat-sangat penting. Dan dengan begitu meningkatkan rasa percaya diri lo. Merangsang subconscious mind lo untuk bertindak lebih penting dan lebih pede. Simple banget tapi benar-benar berguna di keseharian. Karena orang yang berjalan biasa aja, ya akhir-akhirnya jadi orang biasa doang kan. Dan tips yang keempat adalah belajar untuk berbicara di dalam grup. Kebanyakan pas kita ada diskusi di grup kerja atau pas kerja di kelompok, kebanyakan orang tidak berani mengucapkan apa-apa yang ada di pikirannya. Karena kemungkinan dia takut salah atau juga bikin dia malu-maluin doang kan. Yang sebenarnya itu cuma ada di benak lu doang. Kebanyakan orang sebenarnya tidak menganggap lu bodoh atau jelek. So, selalu belajar untuk berbicara dan speak up di dalam grup atau di diskusi. Dengan begitu akan meningkatkan rasa percaya diri lu dan selalu mencoba menjadi seseorang yang memecah kesunyian itu. Kalau lu mau belajar untuk speak up, lu bisa join seperti Toastmaster atau juga klub yang mengajarkan lu untuk berbicara di depan umum. Karena semakin lu pede untuk ngomong di depan orang-orang, orang akan juga lebih pede dengan lu. Dan tips yang kelima adalah dengan murah senyum yang sebesar-besarnya. Ayo senyum dong kawan. Senyum lu kan menawan banget dan bikin orang happy lihat lu gitu kan. Gak ada orang yang mau lihat lu cembetut atau juga muka datar begitu. Bukan hanya senyum yang besar bikin lu kelihatan lebih friendly, tapi juga secara psikologis sebenarnya membuat lu merasa lebih bahagia dan periang. Kalau lu nggak percaya, pas lu lagi merasa jatuh, coba deh untuk tersenyum senyata mungkin. Confirm you'll feel so much better, man. Dan pastiin juga senyuman lu sampai gigi-giginya terlihat, mas bro. Harness the power of smiling. And congrats yang sampai di sini. Ini dia rahasia terakhir untuk menjadi lebih pede. Pernah nyadar gak? Sebenarnya kebanyakan lu pasti gak pede karena orang-orang sekitar lu. Satu pandangan yang mesti lu taruh di benak lu setiap kalinya. Lu harus punya perspektif kalau semua orang itu ya kurang lebih sama. Mereka semua itu manusia dan kita semua sebagai manusia lebih banyak memiliki kesamaan dibanding dengan perbedaan. Coba deh selalu melihat sesama secara seimbang dan bukan hanya di sisi negatifnya doang. So guys, mudah-mudahan keenam tips tersebut dapat membantu membangun rasa percaya diri lu, karena itu membantu banget buat gua. So jangan lupa untuk di-share dan subscribe mas bro. Untuk video lainnya bisa diklik di sini. So stay inspired guys. See you again. Gimana Mas Pisang dari menonton video ini? Lebih banyak wawasan sih pak. Lebih banyak wawasan. Tinggal sekarang udah tahu nih, udah lebih banyak wawasan. Berarti ntar sekarang tinggal diterapkan. Tadi kan banyak trik ya. Trik bagaimana melatih diri kita untuk percaya diri. Ini menjadi tambahan wawasan untuk Mas Pisang. Harapannya juga bisa diadopsi untuk diterapkan sehingga rasa percaya diri yang sedang kita bangun ini benar-benar bisa kuat, bisa continue dan terus menerus sehingga kita menjadi pribadi yang percaya diri. Alhamdulillah. Baik Mas Bisa, kegiatan kita hari ini Bapak perlu mengevaluasi supaya ada progres yang bisa Bapak tinjau gitu. Nah, Bapak ada sedikit tugas untuk Mas Bisa. Tugas ini tidak serta-merta ada salah dan benar ya Mas Bisa ya. Iya Pak. Tugas ini adalah bagaimana kegiatan kita yang kita lakukan hari ini seperti apa. Nah ini nanti dikerjakan.
Nanti setelah selesai dikumpulkan di meja Bapak ya. Siapa? Nanti setelah selesai kumpulkan di meja Bapak. Ini tidak ada salah, tidak ada benar. Ya, jadi Ya. berarti menurut saya sendiri Pak. Iya, ini adalah evaluasi ketika kita berproses dan hasil. Dan juga ada lembar kepuasan kegiatan kita hari ini. Baik Mas Fisa, sebelum kita akhiri, kesimpulan yang Mas Fisa ambil dari kegiatan kita hari ini apa? Kesimpulannya, Mm-mm. jadi ini sebagai langkah dewasa mungkin Pak. Jadi bagus, kan bisa sadar nih, bisa punya kekurangan. Contohnya misalkan kayak sifat kurang percaya diri, yang dulunya bisa kurang percaya diri. Nah kalau misalkan kita nih punya sifat kurangnya percaya diri, itu kita jangan diem aja Pak. Jadi jangan merasa di situ aja terus. Tapi langkahnya kita ya seharusnya sebaiknya kita ya mencari tempat atau orang yang di situ bisa untuk memberikan solusi. Jadi kayak membantu kita lah. Misalkan kayak ruang BK, kayak konseling, kayak Bapak, kayak saya ini sekarang diutarakan, terus Bapak ntar membantu. Nah baru ntar memberikan solusi, baru ntar solusi yang baik itu baru ntar diterapkan. Jadi kan sifat percaya dirinya ini bisa meningkat. Apalagi sekarang misalkan di usia saya sekarang ini yang namanya percaya diri itu sangat diperlukan Pak. Apalagi untuk jenjang selanjutnya untuk kuliah misalkan nanti. Kalau misalkan kita kurang percaya diri itu sangat menghambat Pak bagi sistem pembelajaran. Betul. Bapak sependapat dengan Mas Fisa bahwa kegiatan ini adalah bagus untuk kita. Iya. Kalau kita ada masalah jangan dipendam, Iya. tapi utarakan kepada orang-orang yang nantinya bisa membantu kita Iya, benar. dalam memperbaiki kondisi kita dalam hal masalah, sehingga masalah itu bisa hilang dan proses perkembangan kita itu bisa baik selanjutnya gitu. Iya, Pak. Dan juga terutama kepercayaan diri memang sangat diperlukan untuk usia Mas Fisa saat ini. Iya. Apalagi nanti terkait nanti setelah lulus mau lanjut kuliah menjadi pemimpin, ini sangat penting sekali kepercayaan diri. Kemudian Mas Fisa, kegiatan konseling ini kesan apa yang Mas Fisa dapatkan? Kesan. Saya lebih bersyukur sih Pak. Bersyukur ya. Lebih bersyukur, terus bisa lebih apa ya? Bisa lebih ya percaya diri dan Percaya diri. Dengan adanya konseling ini pikirannya gimana? Sudah tenang belum? tenang Atau Pak. masih Jadi, ada yang tenang coba bisa apa misalkan tadi kan kalau misalkan sama percaya diri ini kayak misalkan lagi apa ada di pikiran atau kayak onak-onak gitulah, misalkan lagi di kamar gitu, wah besok sekolah kayak kurang percaya diri, dengan adanya ini kan bisa lebih alhamdulillah bisa lebih semangat gitu. berarti Wah, lebih iya. semangat ya. Baik Mas Fisa, alhamdulillah Bapak sangat senang mendengar apa yang sudah diutarakan sama Mas Fisa terkait kegiatan kita hari ini. Ya, Pak. Bapak rasa pesan Bapak satu, nanti langkah-langkah yang sudah Mas Fisa lakukan, kalau bisa ini terus diperkuat, continue. Ketika memang ada yang perlu diperbaiki, kita bisa ketemu lagi. Nah, kira-kira kapan nih kita bisa ketemu lagi untuk mengevaluasi langkah-langkah yang sudah Mas Fisa lakukan? Minggu depan mungkin Pak. Minggu Cukup depan apa? bisa minggu depan ya. Nanti minggu depan kita ketemu ya di ruangan Bapak ini lagi ya. Oke, siap Pak. Bagus, nanti kita. Baik Mas Fisa, Bapak kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Iya. Bapak ucapkan terima kasih untuk kedatangan Mas Fisa dan mau menceritakan apa yang menjadi permasalahan Mas Fisa. Bapak doakan semoga apa yang menjadi masalah Mas Fisa segera terselesaikan dan Mas Fisa bisa kembali percaya diri lagi. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak.